Tolong maafin saya Ustadz Khalid kalau jamaah kayak saya ini suka bandel. Assalamualaikum, welcome to another video from this channel. My name is Adi Maradiatna. Dan buat video kali ini kita mau bikin video reaksi ke mungkin videonya ceramah Ustadz Khalid Basalamah. Mungkin di sini kita bakal lihat pendapat Ustadz Khalid mengenai drama Korea. Menarik kan? Saya ini termasuk yang suka gitu konten-konten Korea. Nggak terlalu banyak sih yang saya tonton drama Korea, hanya sedikit sekali yang saya tonton. Film Korea ya, apalagi dengan Parasite-nya saya juga nonton. Manhwa saya juga banyak yang suka. Kalau lagu K-pop gitu saya nggak terlalu. Kalau dilihat dari videonya, ini judulnya Pesan Tersembunyi di Balik Drama Korea. Dan saya juga udah lama sih nggak lihat video kajian atau ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah. Jadi let's play the video. Mau tanya seorang yang hobi nonton drama Korea, ceramah saja, apa aja dapat dari drama Korea? Romantis, Ustaz. Memang nggak bisa romantis tanpa melihat tontonan Korea, gitu kan? Karena mereka punya kehidupan sendiri, akhirat mati. Anda seorang muslim dan muslimah, Anda bisa terpengaruh dengan itu. Itu berbahaya sekali pengaruhnya. Secara kejiwaan itu berbahaya sekali, karena kita ini manusia kan sensitif ya. Mata kita ini connect sama hati, telinga kita connect sama hati, mulut kita connect sama hati. Ini apa yang kita tonton ya, itu akan connect sama hati kita. Kalau lagi sedih, kalau lagi senang. Ada cerita misalnya di rekayasa itu tentang cinta, jatuh cinta dengan pembantunya, jatuh cinta sama temannya, jatuh cinta sama ini, macam-macam lah kisah. Atau perselingkuhan, tadinya suka sama ini akhirnya benci. Dibuat cerita, itu kan berpengaruh pada kita, berpengaruh. Sementara seorang muslim sudah punya pola yang sangat bagus. Misalnya dalam rumah tangga, bagaimana cara menikah? Islam tidak mengajarkan pacaran sebelum pernikahan ini, tapi setelah pernikahan silakan, boleh berpacaran. Itu dibuka pintunya. Anda berpacaran silakan, memang saatnya berpacaran pada saat sudah menikah. Bahkan dalam berhubungan biologis ada pahalanya kan gitu. Kata Nabi SAW, fi bidi ahadikum sadaqah, di kemaluan kalian ada sedekah. Maka sahabat faham nih, ada pahala nih. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah kami menggauli istri kami dapat pahala? Kata Nabi SAW, iya. Kalau kalian letakkan pada yang haram, berzina, dapat dosa kan? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, begitu juga pada yang halal. Seperti itulah. Belum lagi mungkin ya ada acara pernikahannya mereka di dalam gereja misalnya. Belum lagi mungkin dia berdoa, dia memanggil Tuhannya. Mungkin ada patungnya di rumah. Mungkin banyak sekali gitu loh. Banyak sekali. Termasuk misalnya cara dia mendekati lawan jenis dengan kalimat-kalimat syaitonianya yang dikarang gitu kan, dengan alasan ini, alasan itu. Diajarkan juga cara berselingkuh bagaimana tanpa disadari, sehingga bisa diajarin bagaimana cara mengetuk pintu, bagaimana cara memanggil dari belakang jendela, banyak sekali efeknya. Dan terlepas daripada itu teman-teman sekalian, terlepas daripada itu, yang lebih berbahaya kalau yang saya pikir adalah masalah efek akidah. Efek akidah ini kan besar sekali, berbahaya kan gitu. Jadi harusnya difahami masalah ini. Jadi kayak misalnya yang tadi saya bilang, mungkin mereka punya ibadah-ibadah tertentu ya, ibadah-ibadah yang mereka bisa retratulkan, ritual-ritual. Ini bahaya sekali kalau saya melihatnya. Allahu a'lam. Jadi lebih baik teman-teman, saran saya, tidak usah gitu. Jangan bilang, oh karena ini berarti kita tidak modern, tidak mengikuti kisah. Tidak. Sekarang Anda kalau tidak ikut kenapa? Bisa. Apakah mata Anda buta kalau Anda tidak nonton? Bisa. Kan tidak kan gitu. Apakah
material sahabat teman-teman sekalian, saya bedah sebulan sekali di Blok M di Jakarta, itu saya sahabat mungkin sudah lebih dari 40 saya sahabat. Saya sendiri pribadi sudah kadang-kadang tahu pun kisahnya, begitu saya baca saya merasa ada tambahan keimanan, ada motivasi baru dalam beribadah gitu ya. Jadi kan luar biasa gitu. Kenapa kita nggak lakukan itu? Kenapa kita malah larinya kepada hal yang lain? Belum lagi kalau dalam drama itu ada kematian, mereka juga punya ritual ya sesuai dengan agama mereka, itu bahaya sekali. Belum cuplikan-cuplikan yang memang mengajak misalnya contoh misal mengajak untuk romantisan dan segala macam seperti itulah, dan banyak hal akhi dan ukhti. Allahu a'lam. Ingat, jangan berpikir menurut saya masih 20 tahun, masih 25 tahun, masih 30 tahun, berarti masih lama saya untuk meninggal. Tidak. Mati itu misterius akhi dan ukhti. Dia kalau datang demi Allah teman-teman sekalian, tiba-tiba sekejap ada orang lagi ngobrol sama kita, ajalnya datang, tiba-tiba jatuh mati, selesai. Saya bisa saja tiba-tiba gini lagi pengajian, datang malaikat maut cabut terus saya jatuh. Orang cuma mengenal, oh Khalid Basalamah pernah ceramah, selesai. Anda pun bisa begitu kan? Misterius, bisa datang setiap saat. Maka hati-hati akhi, semua ada hisabnya dan ukhti. Hati-hati, jangan sampai membuka peluang yang membuat nanti akhirnya Anda kena hukum Allah subhanahu wa ta'ala, penyesalan. Demi Allah teman-teman, kita kalau meninggal ya, kita rasanya kalau sempat ada kesempatan amal soleh yang Anda luputkan, misalnya pernah Anda tidak sholat sunnah saja, kalau sholat malam misalnya, itu pada saat Anda meninggal, coba dulu saya sholat malam, saking tahu dengan 2 rakaat ini sudah luar biasa. Saya ingin berbagi begini, ada riwayat teman-teman, pernah ada sahabat 2 orang meninggal, yang satu mati syahid, yang satu mati biasa, maksudnya bukan mati pada perang. Kebetulan yang mati syahid ini meninggal minggu lalunya, disolatin oleh Nabi SAW dan para sahabat. Begitu selesai disolati oleh Nabi SAW dan para sahabat, dikubur segala macam, selesai. Nabi SAW tanya, bagaimana menurut kalian orang ini? Oh, orang ini Masya Allah mati syahid, luar biasa gitu. Dipuji-pujilah, baik. Minggu depannya subhanallah, temannya orang yang mati minggu lalu itu, sahabat dekatnya meninggal, tapi bukan mati syahid, 1 minggu jaraknya. Maka disolati oleh Nabi SAW dan para sahabat. Kata Nabi SAW, bagaimana menurut kalian tentang orang yang sekarang mati ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, mudah-mudahan dia bisa mendekati pahala temannya yang mati syahid. Karena dia bukan mati syahid kan gitu. Dalam pikiran mereka, oh mati syahid itu luar biasa kan gitu. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Luar biasanya yang terjadi ini ya, kata Nabi SAW, ketahuilah demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, ini yang mati sekarang derajatnya dibandingkan temannya mati syahid minggu lalu itu antara langit dan bumi. Jadi ini orang karena masih dikasih spare waktu 1 minggu saja, sempat sholat, sempat berzikir, sempat baca beberapa ayat Al-Quran, sempat berdoa, mungkin sempat bakti sama orang tuanya, itu udah cukup mengalahkan derajatnya orang yang mati syahid minggu lalu. Karena untuk apa Anda habiskan waktu pada hal yang tidak berguna gitu. Isi dengan hal yang berguna akhi dan ukhti. Mumpung sekarang masih bisa mendengarkan ceramah, ilmu itu luar biasa, manfaatnya besar. Kalau kita belajar di majelis ilmu seperti ini misalnya, ternyata dengan sekali belajar kepala kita jadi lebih besar 2 kali lipat. Kalau kita belajar 3 kali lebih besar lagi, jadi berat kita bawa kepala kita ya, mungkin wajar. Anda mungkin malas belajar gitu kan, tapi ini tidak. Anda belajar dari kecil sampai tua pun nggak ada pengaruhnya. Justru kata Ali bin Abi Thalib, jaga ilmu, karena ilmu itu kalau kau pelajari, dia akan menjagamu. Ilmu itu seperti bodyguard. Kita mau kemana-mana, mau makan, mau minum, mau tidur, mau bergaul, ilmu itu akan mengawasi kita. Seperti itulah ilmu pelan-pelan. Sementara harta kau sibuk menjaganya. Sebagian ulama mengatakan tinta tulisan ilmu para ulama lebih afdal daripada tetesan darah para syuhada. Saking mulianya orang untuk ilmu itu. Bagaimana bila istri bersedekah tanpa sepengetahuan suami? Assalamualaikum. Kalau Anda bertanya, bolehkah seorang istri bersedekah tanpa izin suami? Maka pendapat khilaf di antara masalah itu ya.
Oke, itu tadi videonya saya potong di sepertiga terakhir kali karena memang itu udah bahasan yang lain. Balik lagi ke tentang drama tadi. Ustadz Khalid bilang tentang mungkin karena memang beda budaya, beda pemikiran, beda agama, pasti ada hal yang tidak sesuai gitu dengan budaya kita, ajaran di Islam. Kita tetap harus hati-hati, jangan terlalu terlarut ke dalam sebuah drama Korea gitu. Ya itu tadi, apa yang kita lihat bisa sampai ke hati, bisa mempengaruhi kita. Dan seperti yang saya bilang tadi, kalau memang kalian atau emang saya juga suka nonton atau konten-konten dari Korea, ya jangan sampai terlalu terlarut. Kalau buat saya ya buat hiburan aja sih. Di diri saya pribadi pasti punya barrier tersendiri gitu. Memang tugasnya Ustadz Khalid buat ngingetin kita semua. Tolong maafin saya Ustadz Khalid kalau jamaah kayak saya ini suka bandel. Dan jangan lupa juga buat teman-teman cek channel YouTube-nya Ustadz Khalid. Di situ banyak sekali video-video ceramah beliau yang beliau tadi sebutin tadi. Kalau saya tertarik ke sirah Nabawiyah, sirah Nabi, sirah Rasul, itu salah satu ceramah-ceramah beliau yang menarik buat saya. Segitu dulu video kali ini. Jangan lupa like sama subscribe-nya biar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Saya Adi undur diri. Wassalamualaikum.